Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Salam. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang sehat-sehat saja ya. Mudah-mudahan juga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih dalam keadaan darurat penanganan pandemi COVID-19. Mudah-mudahan kita semua sehat dan tidak kurang suatu apapun. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita memulai perkuliahan kita kali ini, demi kelancaran jalannya kelas kita, maka kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk itu, berdoa dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang super baik dan siap dalam menerima materi kita kali ini. Baiklah, di kali ini masih di mata kuliah yang sama, di manajemen internasional. Kita akan membahas topik utama kita, yaitu management decision in company or in Baiklah, topik kita kali ini dengan topik utama yaitu tentang manajemen decision and control, sesuai dengan tema utama kita. Ya. Dan kali ini juga sesuai dengan sub capaian pembelajaran mata kuliah, kita akan membahas beberapa topik, yaitu diantaranya topik kita pertama adalah decision making process and challenge. Yang kedua adalah the controlling process, dan yang ketiga adalah kontrol teknik. Jadi kita hari ini akan membahas masalah tentang bagaimana decision management dan manajemen kontrol, ya. Baiklah, dari tiga topik kita kali ini, saya akan mengambil sedikit banyak contoh tentang produksi suatu barang. Ya. Nah, dalam memproduksi suatu produk ataupun barang, kita tidak boleh kurang dari apa yang sudah ditentukan di dalam standarnya. Nah, biasanya dalam perusahaan dikenal dengan quality control dan quality assurance. Nah, nanti kalian gali lebih dalam lagi ya, cari tahu di literatur maupun dari jurnal-jurnal yang ada. Baiklah, pertanyaan yang kali ini saya akan tanyakan ke kalian supaya kalian bisa mendapatkan materi dengan mudah kali ini, menyerap materi kita kali ini. Pertanyaannya adalah, do you enjoy cooking? Nah, ini buat yang khususnya para wanita ya. Ini enjoy nggak nih cooking? Kenapa kok pertanyaannya cooking? Nah, ini saya teringat akan sesuatu ketika memasak. Saya cerita dulu sedikit bahwa memasak itu perlu
keahlian khusus. Tidak semua orang bisa memiliki keahlian memasak. Pertama, sebelum memasak sudah pasti kita akan merencanakan dulu kita mau masak apa. Kemudian bahan-bahan yang akan dipakai apakah sudah lengkap apa belum. Kemudian ada bahan pendukung, ada bahan utama, sampai dengan garnish nantinya di akhir ketika masakan sudah selesai, maka akan diberi garnish apa nih supaya menarik, gitu ya. Nah, di dalam masak juga kita harus memiliki keahlian menghitung atau memperkirakan kira-kira panas yang dipakai berapa derajat, berapa lama kira-kira misalnya sayur itu bisa dimasak gitu kan. Kalau terlalu lama sayurnya bisa layu dan bisa kalau masakannya digoreng ya bisa gosong gitu ya, atau overcook. Nah, apakah ketika kita melakukan masak ini kita enjoy? Nah, apakah juga ketika kita masak kita memperhatikan banyak hal seperti bumbu-bumbu, kemudian waktu memasaknya, kemudian juga apa yang harus dicampur ya di dalam suatu masakan, sehingga ketika kita memasak dengan bumbu-bumbu dan bahan-bahan yang sudah tersedia, di akhir kita mendapatkan makanan yang enak, makanan yang sesuai dengan harapan kita, gitu ya, sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kita mau masaknya apa, gitu. Apakah kita mau masak rendang, atau mau masak risotto, atau mau masak rawon, atau juga mau masak pecel, mau masak nasi goreng dan seterusnya. Nah, ini nanti kita sesuaikan nih, apakah hasil akhirnya sama dengan apa yang kita rencanakan gitu ya. Wah, ini siang-siang ngomongin makan agak lapar nih kayaknya nih ya. Oke, mudah-mudahan kalian tidak tergiur ya. Ini saya hanya mengilustrasikan bahwa memasak perlu keahlian khusus, dan di dalam masak juga kita juga harus memperhatikan prosesnya. Apa dulu yang mau kita masukin, ya, bumbu apa yang perlu kita proses dulu. Nah, kemudian bahan apa lagi yang akan kita masukkan ke dalam masakan kita gitu, sampai akhir matang dan siap disajikan. Dan ternyata dalam memasak keahlian memasak saja tidak cukup, tetapi ada keahlian yang lain ya untuk mensupport keahlian masak kita, yaitu menghias makanan atau kita memasang garnish di dalam makanan kita supaya orang yang mau memakannya dari masakan kita ini tergugah, berselera untuk makan, gitu, dan seterusnya. Jadi cerita memasaknya tidak hanya berhenti di situ saja ya, gitu. Jadi kita bisa mengilustrasikan bahwa nanti nih yang akan kita bicarakan nih mirip-mirip orang memasak, gitu ya. Nah, kalian boleh menganalogikan dengan hal yang lain ya. Ini saya membuat lebih mudah saja. Baiklah, saya akan lanjut masuk ke materi. Nah, decision making process and challenge, ketika kita bicara tentang proses pengambilan keputusan dan hal-hal apa saja yang mempengaruhi atau menjadi tantangan untuk mengambil suatu keputusan, bahwa ini adalah satu cara atau cara seorang manajer untuk mendapatkan alternatif yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Ya, jadi yang kita cari adalah alternatif untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi solusinya apa nih? Ya. Kemudian biasanya juga
dilakukan secara proses dari tahap awal sampai akhir ini berkesinambungan. Jadi bukan lompat-lompat tetapi berkesinambungan. Tetapi pada umumnya juga ada beberapa lompatan ya, walaupun kita mencari solusi yang terbaik, biasanya kita dihadapkan dengan flashback gitu kan. Flashbacknya apa? Flashbacknya misalnya dilihat dari data terdahulu seperti ini, kemudian dilihat dari experience atau pengalaman yang telah dirasakan gitu ya. Nah, ini biasanya menjadi bahan pertimbangan gitu ya. Kemudian juga mengambil suatu alternatif ya, atau memilih suatu alternatif ini juga berdasarkan prosedur-prosedur yang harus dilewati biasanya. Nah, kita biasanya mengingat atau remembering the process gitu. Dari tahap pertama ini apa kekurangannya, kelebihannya, tahap kedua apa kelebihan, kekurangannya, dan seterusnya sampai dengan the end of the process gitu ya. So dari awal sampai terakhir prosedur prosesnya kita tahu gitu, sehingga dalam mengambil keputusan nantinya alternatif yang didapat itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada, baik itu nilai dari perusahaan sendiri atau nilai untuk memecahkan suatu masalah. Nah, saya dapat menggambarkan proses dari pengambilan keputusan. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa memahami situasi yang sedang kita hadapi. Nah, setelah kita memahami bagaimana situasi yang akan kita hadapi, maka kita mencoba untuk mendapatkan permasalahan. Jadi rumusan masalahnya seperti apa. Ketika kita mendapatkan permasalahannya ada 1, 2, 3, dan 4, 5 gitu ya. Nah, baru kita menetapkan kira-kira tujuan kita mau apa ya? Mau menyelesaikan masalah ini yang mana dulu ya? Mau menyelesaikan masalah 1, masalah 2, masalah 3, atau yang lain. Nah, barulah nanti kita membuat prioritas-prioritas mana yang akan ditentukan lebih dulu. Nah, yang berikutnya lagi, setelah kita mendapatkan permasalahan, mendapatkan tujuan, barulah kita menganalisa atau mendiagnosa apa sih sebetulnya yang menjadi permasalahan yang kita hadapi. Terkadang kita dihadapkan oleh beberapa tantangan ya, dalam menjalankan suatu perusahaan. Tetapi kita belum tahu sebetulnya tantangan itu seperti apa permasalahan yang sebenarnya, atau realita permasalahannya seperti apa. Nah, terkadang kita dihadapkan banyak permasalahan sehingga kompleksitas permasalahan menjadi meluas gitu. Nah, ini biasa sekali dialami oleh perusahaan-perusahaan ya. Nah, baru setelah kita mengetahui sebetulnya duduk permasalahannya seperti apa, baru kita mengembangkan alternatif-alternatif untuk menyelesaikan masalah kita. Solusinya apa nih? Setelah kita mendapatkan beberapa alternatif, baru kita mengevaluasi dari alternatif yang kita rancang nih untuk menyelesaikan masalah kita. Dan setelah itu kita memilih kira-kira alternatif mana sih yang cocok untuk menyelesaikan masalah kita. Nah, biasanya di dalam alternatif-alternatif yang ada, ini kita dihadapkan oleh dilema-dilema. Nah, biasanya kalau kita mengambil satu alternatif ini, kita tidak akan mendapatkan hal yang lain. Gitu
gitu ya. Padahal kita juga menginginkan hal yang lain. Nah, ini memang sering terjadi. Namun di dalam mengambil suatu keputusan bisa saja tidak hanya satu alternatif yang diambil, tapi bisa saja multi alternatif yang diambil. Bisa 2 atau 3 yang diambil gitu. Kalau alternatifnya ini banyak sekali. Baru ketika nanti sudah ditetapkan, oke, kita akan mengambil 3 alternatif atau 2 alternatif yang bisa kita lakukan. Barulah kita mengimplementasi alternatif yang tadi sudah kita tetapkan supaya bisa menyelesaikan masalah kita. Minimal bisa minimalisir permasalahan yang ada, gitu ya. Nah, inilah salah satu ilustrasi bagaimana keputusan itu akan diambil, gitu ya. Baik, ini tadi adalah decision making process and challenge. Nah, ketika kita bicara tentang decision, ini bicara decision ini akan dihadapkan oleh banyak tantangan, gitu ya. Apa saja? Pertama, tantangannya adalah opini yang berkembang. Nah, setiap karyawan di perusahaan atau di dalam suatu rapat besar ataupun rapat kecil, biasanya setiap anggota rapat ini memiliki opini-opini yang berbeda-beda, gitu ya. Namun biasanya opini ini tidak didasari oleh suatu alasan yang kuat atau data-data yang kuat. Biasanya hanya beropini saja itu, ya kan? Tetapi tidak memiliki data. Nah, sebaiknya di dalam beropini kita harus punya data yang kuat sehingga opini yang kita sampaikan ke suatu rapat ini opini berdasarkan data. Jadi bukan berdasarkan katanya atau berdasarkan ya enaknya gitu aja. Nah, ini kan menyangkut kebijakan. Jadi sebaiknya menggunakan dasar data gitu ya atau informasi yang akurat. Nah, opini ini yang menjadi salah satu tantangan kita dalam memutuskan suatu hal. Yang berikutnya adalah tujuan, menetapkan tujuan. Setelah tadi opini kita dapat, kemudian kita akan dihadapkan dengan tujuan-tujuan. Tujuannya untuk apa sih kita memutuskan hal ini? Nah, ini balik lagi nih ya. Setiap tujuan atau setiap objektif ini memiliki prioritas. Prioritas mana yang mau kita ambil? Prioritas 1, 2, 3, dan seterusnya. Apakah kita akan melakukan promosi besar-besaran, ataukah kita akan melakukan promosi melalui media sosial? Apakah kita akan menghemat budget dengan fokus terhadap cost leadership, ya, memangkas semua pengeluaran yang tidak perlu, kemudian menggunakan media sosial sebagai media promosi yang relatif efektif dan efisien, gitu. Mana yang mau kita pakai? Ya, nah ini kalau kita menentukan objektif kita apa, gitu ya, tujuan kita apa. Nah, baru masuk ke dalam politics. Wah, ini kalau sudah bicara politik, setiap the member of the board, ya, setiap anggota dewan yang ada di rapat ini biasanya memiliki kepentingan dan nilai-nilai yang ada pada dirinya, baik itu menyangkut kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan kelompoknya, gitu ya. Sehingga opini maupun gagasan yang dicetuskan ini bisa saja tidak bebas nilai. Artinya begini, seseorang yang tidak bebas nilai, dia memiliki kepentingan
golongan atau kepentingan pribadinya, gitu. Bukan kepentingan untuk menyelesaikan masalah, tetapi punya kepentingan yang lain selain itu. Jadi dia agak tidak peduli terhadap permasalahan atau menyelesaikan masalahnya, tetapi dia lebih peduli terhadap mungkin image, ya, citra, atau juga peduli terhadap bagaimana dia harus berperilaku supaya kebijakan yang nanti diambil ini mengamankan dirinya, gitu. Nah, hal-hal ini bisa dikatakan politik, gitu ya. Nah, di dalam politik juga tidak hanya kepentingan, tapi juga nilai yang ada di balik setiap orang yang ada di dalam suatu rapat. Jadi setiap orang memiliki karakteristik, memiliki budaya, memiliki nilai-nilai yang dipercayainya, yang setiap orang berbeda-beda semuanya. Nah, politik ini bukan hanya diartikan secara negatif, tetapi politik juga bisa ditarik ke sisi fungsi. Misalnya dari sisi marketing mengutarakan bahwa promosi adalah hal yang penting. Harus dilakukan dengan betul, tidak boleh salah, dan seterusnya. Tetapi di sisi finance misalnya, sisi finance juga penting. Penghematan harus dilakukan karena terbatasnya sumber daya keuangan ataupun modal. Nah, sisi operasional juga begitu, sama. Ya. Bahwa operasional ini betul-betul harus dipikirkan karena semua berjalannya kegiatan perusahaan mengandalkan sisi operasional. Begitu juga sumber daya manusia, ya kan? Bahwa sumber daya manusia menganggap bahwa semua pekerjaan dilakukan oleh manusia, semua sumber daya manusia dibutuhkan, maka manpower-nya harus kuat dan seterusnya. Nah, semua bagian, semua departemen yang ada di dalam suatu perusahaan memiliki kepentingannya sendiri-sendiri. Namun bagaimana cara kita bisa menyusun agenda? Nah, menyusun agenda seperti apa? Menyusun agenda supaya semua bagian bisa bekerja secara kolaboratif, bisa bekerja secara berkesinambungan untuk mendapatkan outcome yang baik. Outcome-nya bisa baik. Jadi nanti diharapkan dari keputusan yang diambil, kita bisa mendapatkan outcome yang baik. Gitu kira-kira. Nah, ini sedikit tentang keputusan atau pengambilan keputusan. Ini saya berikan sedikit saja ya, untuk pengayaan kita bersama. Baiklah. Nah, kemudian gimana sih controlling proses itu? Nah, kalau controlling proses, ini beberapa perusahaan multinational company ini sudah melakukan namanya menggabungkan antara direct and indirect controls. Nah, kemudian juga sudah melakukan pendekatan secara kualitatif. Nah, hal ini dilakukan untuk mengefisienkan proses kontrol itu sendiri, mengefisienkan proses dari pengendalian itu sendiri. Nah, ini biasanya dilakukan oleh multinational company. Nah, kemudian hal-hal yang tadi itu dilakukan ini
guna memudahkan atau mengefektifkan adanya pendekatan desentralisasi yang dilakukan, atau juga sentralisasi. Nah, kita tahu bahwa perusahaan ini punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang melakukan desentralisasi, ada yang melakukan sentralisasi. Tergantung dari karakter bisnisnya, atau tergantung dari ruang lingkupnya. Kalau ruang lingkupnya besar, mungkin juga bisa dilakukan desentralisasi. Tetapi kalau ruang lingkupnya tidak terlalu besar, mungkin cenderung akan lebih sentralistik gitu ya. Nah, ini yang sedikit bisa saya gambarkan. Nah, kemudian ada 3 pendekatan melalui performance measures. Nah, yang seperti apa? Pertama ada financial performance, kemudian ada quality performance, dan juga personal performance. Nah, 3 hal ini menjadi kontrol proses, di mana suatu performa perusahaan bisa dilihat melalui finansialnya atau kemampuan keuangannya, atau juga melalui kualitas produk atau kualitas barang, kualitas jasa yang disampaikan, atau juga armada atau karyawan yang memiliki performa yang baik dalam melayani atau dalam melakukan tugas-tugasnya sehari-hari. Nah, ini adalah 3 hal yang biasa dilakukan untuk mengetahui atau mengukur suatu performa suatu perusahaan dalam menjalankan proses pengendalian. Nah, sedikit saya ilustrasikan tentang proses kontrol. Bahwa proses kontrol ini pertama kita harus ada yang namanya inisiasi. Nah, di dalam inisiasi atau inisiatif gitu ya, ini menggambarkan bahwa di tahap ini kita sedang melakukan tahap perencanaan. Ada proyek baru, ada gagasan baru yang akan kita kerjakan. Nah, barulah setelah itu kita merencanakan sesuatu. Nah, kalau inisiasi tadi kita biasanya lebih banyak di brainstorming-nya. Tetapi kalau tahap berikutnya yaitu tahap perencanaan, nah ini sudah mulai masuk ke ruang lingkup dari proyek itu. Nah, kemudian kita membreakdown ya sebetulnya apa saja yang kita butuhkan dan apa saja tujuan-tujuan serta tahapan-tahapan apa saja yang perlu kita lakukan nanti di ke depan ketika kita mengimplementasi rencana ini. Nah, barulah setelah kita sudah merangkum semua ruang lingkup, proyeknya kemudian dan seterusnya sampai ke tahapannya, barulah kita melihat track record kita. Kemudian kita mereview dan membuat beberapa aturan-aturan serta melihat sejauh mana performa atau kinerja yang pernah dilakukan. Ya. Nah, barulah nanti kita bisa mengidentifikasi sejauh mana sih proyek ini bisa berjalan nantinya. Nah, barulah
ketika sudah kita mereview, baru kita bisa mengeksekusi atau mengimplementasi perencanaan yang tadi sudah dilakukan dengan proses yang melalui proses identify corrective action dalam suatu project. Nah, kemudian baru setelah dilakukan proyeknya, setelah diimplementasi, proyeknya selesai, maka kita bisa lihat sebetulnya proyek ini berhasil atau tidak. Apakah proyek ini sudah melalui tahapan yang benar atau tidak. Nah, hal ini dilakukan secara sustainable, secara berkesinambungan. Dengan kata lain bahwa setiap tahap itu dikontrol dan dimonitoring. Jadi tidak hanya dikendalikan tetapi juga dimonitor, gitu ya. Sehingga semua berjalannya proses produksi ini bisa dikendalikan atau dimonitoring dulu baru dikendalikan, gitu ya. Supaya apa? Supaya terjamin quality control-nya berjalan, kemudian quality assurance-nya juga berjalan. Gitu ya. Kalau kita bicara tentang kontrol proses, gitu ya. Baiklah. Nah, kemudian juga kita bisa lihat yang namanya kontrol teknik. Teknik dalam pengendalian ini seperti apa ya? Gitu. Nah, kalau kita lihat dari financial performance yang tadi di awal ya, bahwa yang paling terpenting adalah kalau kita lihat dari financial performance, bagaimana perusahaan bisa mengembalikan investasi yang sudah dikeluarkan atau biasanya disebut dengan return on investment atau ROI. Nah, kemudian apa saja sih di dalam kontrol teknik return on investment? Nah, pertama adalah dari modal yang kita miliki atau capital yang kita miliki, kita mau invest kemana nih? Nah, investmentnya mau kemana? Atau investnya mau ke berapa produk, mau ke berapa lini produk. Kemudian tujuan berikutnya adalah sales. Setelah kita menginvestasikan modal kita untuk memproduksi suatu barang ataupun jasa, kemudian kita lihat sales-nya berhasil atau tidak. Nah, dari sales yang kita dapatkan, ini return-nya bagaimana? Apakah sudah masuk apa belum nih return-nya? Sudah break even atau belum? Gitu. Atau di mana posisi kita sekarang dalam investment? Nah, barulah nanti kita menghitung interest calculation. Dari interest calculation kita mendapatkan measurement bahwa sebetulnya kita lagi progres nih atau tahapan kita sedang naik, penjualan kita lagi naik, maka penerimaan kita juga naik, gitu ya. Nah, disitulah ketika investasi kita kembali modal dan mendapatkan gain atau mendapatkan keuntungan yang optimal, maka bisa dikatakan kontrol teknik yang dilakukan atau return on investment-nya sukses dilakukan, gitu ya. Nah, ini kalau dilihat dari return on investment. Nah, bagaimana kalau dengan bottom line? Nah, kalau bottom line ini performance of subsidiary can be affected by devaluation or revaluation of local currency. Nah, kalau kita lihat bahwa ada beberapa hal yang harus kita lihat, misalnya nilai kalau kita bicaranya performance excellence ya,
ini berarti kita bicara tentang economic benefit to client operation full cost benefits. Then the second title is the environment friendly. The low energy footprints, such as a low environment impact, air and water quality, and minimum waste, ini juga menjadi bahan pertimbangan kita dalam memproduksi suatu barang. Jangan sampai kita menggunakan energi yang berlebihan sehingga kita harus bayar mahal untuk energi, kemudian kita juga tidak memperdulikan tentang penggunaan air bersih, kemudian dampak lingkungan, ya, AMDAL, kemudian juga kita juga harus melihat waste atau limbah yang kita hasilkan dari produksi barang ataupun jasa kita. Jangan sampai merugikan banyak orang. Nah, yang berikutnya adalah socially preferable. Ini socially preferable ini maksudnya healthy and safe product in the workplace and their use in society. So, the product must be healthy and safe product. Ya, ini tantangan berat. Jadi tidak hanya kita tujuannya jualan, tetapi kita tujuannya adalah juga menyehatkan yang membeli. Kemudian juga produk kita aman, ya, dari barang-barang yang berbahaya, misalnya dari kandungan chemical yang tidak bisa larut dalam tubuh dan seterusnya kalau itu dikonsumsi oleh manusia dan seterusnya. Nah, hal ini semua, ya, equitable, viable, and bearable, ini harus dilakukan secara sustainable. Kalau kita tidak lakukan secara sustainable, maka yang terjadi adalah bottom line performance of subsidiary, it cannot be affected to the company by a devaluation or by revaluation of the local currency. Because if the country devalues and subsidiary export sales will increase, yeah, then the price of good it will be lower for foreign buyer with the currency that have a greater purchasing power. Now, if the country revalues its currency, export sales will be declined. So, price of good foreign buyer rise in since currency now have less purchasing power in subsidiary country. Nah, hal ini semuanya harus bisa dilakukan oleh perusahaan secara sustainable. Kalau tidak, maka perusahaan bisa mengalami penjualan yang menurun. Dan juga selain penjualan yang menurun, kalau perusahaan ini melakukan ekspor, jumlah ekspornya akan juga menurun, produksinya menurun. Ya, sudah tentu itu ya, produksi menurun, ya otomatis kapasitas kita untuk ekspor juga menurun. Nah, otomatis juga ya salesnya juga akan menurun gitu ya. Nah, ini yang harus dicermati oleh kita ya sebagai manajer atau sebagai pemilik perusahaan. Ini sedikit tentang kontrol teknik. Nah, selain itu juga kita bicara tentang quality performance. Ini salah satu contohnya adalah kenapa sih barang-barangnya yang diproduksi oleh negara Jepang ini lebih bagus di dalam negeri dibandingkan di luar negeri.
ya kan? Nah, quality control circle-nya nanti saya akan jelaskan. Nah, hal ini banyak ditanyakan gitu. Nah, kita tahu misalnya kalau Jepang itu menerapkan apa namanya strategi dumping. Dia menjual barang di dalam negeri lebih mahal dibandingkan dia jual barang di luar negeri. Mengapa demikian? Mungkin ini melakukan proteksi bagi kualitas produknya. Tetapi hal ini tidak dilakukan oleh negara-negara lain selain Jepang. Ini politik dumping. Makanya bisa kita lihat bahwa higher quality than goods of the many other countries, the Japanese goods have a quality higher than other goods or other countries. Pertama yang bisa kita lihat adalah kita lihat bicara tentang kualitas. Total integration in the process is a must. Ya, jadi kalau semua departemen tidak bisa mengintegrasikan proses-proses yang mendukung jalannya produksi, maka kualitas tidak akan didapat. Dan jangan pernah mengurangi kualitas yang ada. Mengapa demikian? Karena kalau kita mengulangi kualitas yang ada dari kualitas yang pernah kita bikin, maka kita akan kehilangan kepuasan pelanggan. Pelanggan akan lari. Maka yang harus dilakukan adalah improvement. Improvement, dan improvement. Supaya apa? Supaya produk, barang, ataupun jasa yang kita pasarkan, ini tidak hanya memiliki kualitas yang baik, tetapi memiliki nilai dari produk itu sendiri, baik barang maupun jasa. Nah, dengan kata lain adalah value product proposition-nya harus dapat. Ya. Apa itu value product proposition? Nah, silakan kalian cari ya di literatur. Nah, kemudian tim compromise with the quality nggak boleh kong kali kong, tidak boleh apa namanya beda tipis nih kualitasnya, bolehlah keluar. Nah, ini yang seperti ini nggak boleh. Ini menurunkan kualitas walaupun hanya sedikit. Nah, dengan demikian kalau tim bekerjanya ini sudah apa namanya compromise with the quality, otomatis tim ini bisa dikatakan excellent in management. So dari kualitas yang tadi dimiliki, ini harus memiliki 3 elemen tadi. Pertama, total integration in the process, kemudian client satisfaction, continuous improvement, team compromise with quality, and then the excellent in management. That's why the quality of the Japanese goods is higher quality than goods of the many other countries. Gitu kira-kira. Nah, ini penjelasan sedikit tentang apa namanya quality. Baiklah, berikutnya adalah sudah selesai. Mudah-mudahan kalian bisa mengeksplor lagi apa yang sudah saya paparkan dan memperkaya lagi dari literatur ataupun sumber-sumber dari lainnya. Baiklah, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih. Sebelumnya kita akan berdiskusi ataupun menanyakan, baik itu secara apa namanya di Google Classroom maupun di comment class. Silakan.
Sebelum kita memulai diskusi ataupun tanya jawab, nah, ini saja yang bisa saya sampaikan dari paparan saya. Terima kasih. Selamat pagi, selamat semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Shalom.